Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik? Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran PPKN dengan tema ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pertama-tama anak-anakku sekalian, mungkin bisa balik ke kanan dan balik ke kiri. Apakah ada sampah yang terlihat di sekitar tak? Mungkin itu adalah bentuk bagaimana teman-teman sekalian, adik-adik sekalian itu bisa menjaga kebersihan di dalam kelas. Coba Fajrul Nur Hidayat tarik sampah di dekat tanah. Ya, yang kedua, eh, kita absen terlebih dahulu. Pertama, atas nama Abdurrahman hadir. Naufal Makuraga, Fajrul Nur Hidayat, Ruskialan, Wahyudin Arfa, Muarif. Oh, Alfa ya. Tidak ada keterangan yang diberikan sama saudara Muarif. Kalau Adrian, Alfa juga ya. Ya, jadi ada teman-teman kalian 2 orang yang tidak bisa menghadiri pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah saya memberikan kepada saudara Fajrul Nur Hidayat untuk membaca doa sebelum belajar. Saya persilahkan. Amin. Ah, Kegiatan selanjutnya, bagaimana kalian itu bisa refleks untuk melakukan pembelajaran. Saya berikan kepada saudara Abdurrahman untuk memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya persilahkan kepada saudara Abdurrahman. Ya, mungkin teman-temannya semua bisa berdiri supaya pikiran dari teman-teman semua itu bisa jernih. Ya, dipersilakan. Da Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, rakyat, rakyat adil makmur sentosa, pribadisaku, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, beri aplaus kepada saudara Abdurrahman. Jadi materi kita hari ini adalah ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk di dalam rangkaian materi yang ada di atas, pasti banyak teman-teman bertanya, apakah itu ancaman terhadap negara? Jadi sedikit refleks bahwa ada beberapa macam ancaman. Yang salah satunya adalah ancaman militer. Jadi ancaman militer itu adalah ancaman yang datang dari militer negara asing. Jadi adapun bentuk-bentuk ancaman militer itu sendiri adalah yang pertama adalah tindakan pelanggaran wilayah. Contoh, kita di Indonesia itu anak-anak sekalian, setiap harinya itu militer kita itu patroli di setiap penjuru di Indonesia
Untuk bagaimana? Untuk bagaimana itu bisa mengatasi ancaman dari militer-militer dari negara lain. Nah, kita masuk di dalam materi. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama adalah ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Ada beberapa negara memiliki senjata seperti itu. Yang pertama adalah Korea Utara. Selanjutnya adalah Rusia. Bagaimana Indonesia bisa menjaga kestabilan negaranya ketika ada ancaman-ancaman di bidang militer? Ya, seperti tadi, bagaimana negara Indonesia itu setiap harinya militer negara Indonesia patroli di setiap penjuru di perbatasan negara Republik Indonesia. Jadi suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan satu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan terkecil. Jadi bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tingkatan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Contoh, teman adik-adik sekalian pernah lihat berita? Baru-baru ini kita didapati militer negara Republik Indonesia itu mendapati kapal laut dari Cina yang mengambil ikan di wilayah Republik Indonesia. Itu adalah bentuk ancaman karena dia sudah berani untuk memasuki negara Republik Indonesia tanpa persetujuan dari negara Republik Indonesia. Itu adalah bentuk ancaman-ancaman. Jadi pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Contoh, ancaman militer seperti apa? Beberapa puluh tahun yang lalu, kita dijajah oleh beberapa negara. Itu adalah bentuk ancaman, bukan lagi ancaman. Ancaman itu adalah upaya negara Republik Indonesia untuk bagaimana menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Memasuki saja senjata di negara Republik Indonesia itu sudah sebuah ancaman. Jadi itu ancaman militer adalah ancaman yang dari militer negara masing-masing. Bentuk ancaman antara lain tindakan pelanggaran wilayah. Itu yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, agresi militer asing. Yang ketiga, perkembangan persenjataan militer di negara asing. Ini juga bentuk ancaman ketika ada beberapa negara di dunia yang memiliki persenjataan yang bisa mematikan atau massal. Contoh rudal. Itu adalah senjata pembunuh massal, makanya itu adalah disebut sebuah ancaman. Ketika roket tersebut diluncurkan di negara Indonesia, mau tidak mau bagaimana cara Indonesia menghadapi ancaman tersebut ketika dia tidak mempunyai rudal. Tetapi ada beberapa peraturan yang ada di dunia yang diatur oleh PBB itu sendiri untuk bagaimana hanya beberapa negara yang bisa mempunyai senjata massal tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah pemberontakan bersenjata yang disokong asing. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, karena ini adalah bagaimana adik-adik nantinya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang militer, seorang tentara. Itu adalah tugas-tugas adik-adik nantinya ketika insya Allah cita-cita dari adik-adik itu tercapai. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan, nak? Jadi bagaimana Indonesia itu
memperbanyak persenjataannya. Sekarang juga di Indonesia ada beberapa perusahaan yang mengembangkan persenjataannya. Jadi sekarang di Indonesia itu sendiri juga ada senjata dari Indonesia, buatan dari negara Indonesia. Maka dari itu adalah penambah pemasok persenjataan di negara Republik Indonesia. Tetapi yang Bapak ketahui bahwa ada beberapa peraturan-peraturan di dunia untuk bagaimana bisa menstabilkan negara di dunia itu sendiri. Ada namanya PBB. Adik-adik sudah tahu apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu bagaimana dia mengatur perdamaian yang ada di dunia. Ada peraturan yang tercantum di situ bahwa tidak semua yang bisa diwajibkan untuk persenjataan yang mematikan. Contoh di dunia itu sendiri kan saya sudah sebutkan tadi, hanya beberapa negara yang mempunyai persenjataan yang sangat mematikan, contoh rudal. Seperti itu. Yang kedua adalah ancaman non militer. Kita bisa artikan di sini bahwa ancaman non militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer, dinilai mempunyai kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Jadi ada beberapa jenis ancaman non-militer itu sendiri. Yang bagian B adalah ancaman di bidang Poleks Sosbun Hankam. Jadi ancaman kita artikan dulu di sini ancaman bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari negara maupun di luar negara yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada beberapa jenis ancaman non militer. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Yang sekarang terjadi di Indonesia adalah ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Jadi itu adalah beberapa ancaman non militer. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Jadi anak-anakku sekalian, kita bukan hanya sekedar masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat itu sendiri bisa mengatasi ancaman-ancaman yang membahayakan oleh negara Republik Indonesia. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Ini bagaimana peran masyarakat untuk mengatasi yang bagaimana itu disebut ancaman non militer. Itu tadi tidak membeda-bedakan. Contoh Ruskelan dari suku Bimaya, Noval Makuraga dari suku Bugis. Bagaimana ini Noval Makuraga dan Ruskelan untuk tidak membeda-bedakan sukunya. Abdurrahman dari suku apa, nak? Makassar. Makassar. Wahyudin Arfa, Makassar. Bagaimana bisa menyatukan budaya-budaya dan suku dari Abdurrahman ke Noval Makuraga, Wahyudin Arfa ke Ruskelan. Yang kedua adalah menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Semua di sini anak-anakku Islam. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa menghargai keberagaman keagamaan dari teman kita yang non Islam? Seperti itu. Yang ketiga adalah membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat,
melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagaimana ketika teman-teman sekalian itu bisa melihat kerja bakti yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar, bagaimana teman-teman itu membantu adik-adik itu membantu, saling merangkul satu sama lain. Nah, yang kelima adalah menggunakan segala fasilitas umum yang dengan baik. Contoh, kita bisa melihat fasilitas umum yang berada di jalan-jalan. Pasti teman-teman melihat bahwa kebanyakan fasilitas umum itu dirusak oleh oknum-oknum uh, yang tidak apa, Abdurrahman? Ya, yang tidak bertanggung jawab, betul sekali. Jadi bagaimana adik-adik ketika bisa melihat ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusaki fasilitas dari kampus itu sendiri. Contoh kita di dalam sekolah ya, ketika ada teman-teman kalian yang ingin menghancurkan fasilitas dari sekolah, bagaimana teman-teman memiliki peran untuk bagaimana menasehati teman kalian. Nah, yang seperti itu. Yang keenam, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama dengan baik. Bagaimana contohnya? Tidak menebang pohon dengan liar, karena itu akan berdampak buruk untuk adik-adik sekalian. Yang terakhir adalah menjaga keamanan wilayah di negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Oh, tidak ada ya. Jadi tugas selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Jadi kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok pertama persekialan dengan siapa namanya? Abdurrahman. Yang kedua Noval Makuraga, mungkin bisa bergeser nak di sini belakangnya Wahidin Arfa. Jadi ini kelompok satu, ini kelompok dua. Jadi tugasnya itu buat PPT seperti yang Bapak buat dengan cara dengan tema, kita samakan saja temanya, peran masyarakat peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Sudah mengerti anak-anakku sekalian? Jadi mungkin bisa kita buat di situ PPT. Setelah itu kita presentasikan di atas untuk bagaimana teman-teman paham atas materi yang Bapak berikan. Jadi Saudara Abdurrahman buat PPT-nya nak. Kelompok satu ya. Ya buat. Kelompok dua juga bisa merembukkan untuk bagaimana baiknya memperadakan PowerPoint. Ya. Ya, sudah semua PPT-nya anak-anak. Ya, mungkin kelompok satu terlebih dahulu ya, mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin bisa ke depan nak. Berdua. Mungkin ke sini-sini sedikit nak. Untuk bagaimana tampil PowerPoint-nya tah. Ya. Beri aplaus dulu kepada kelompok satu. Ya, silakan duduk. Jadi teman-teman semua sudah menyimak ya, bagaimana presentasi dari kelompok satu itu sangat mantap sekali. Jadi itulah tadi presentasi dari teman-teman kelompok satu. Nantinya akan dilanjutkan oleh kelompok dua minggu depan. Jadi bagaimana merefleksi kembali pembelajaran kita hari ini, saya berikan kepada Saudara Wahyudin Arfa untuk naik ke depan. Apa-apa saja yang dipahami oleh materi-materi yang Bapak berikan. Saya persilakan nak. Ini nak.
Kelompok satu. Ya, terima kasih Wahyudin Arfa. Beri aplaus dulu kepada Wahyudin Arfa. Ya, itu tadi pembelajaran yang diberikan, kesimpulan yang diberikan oleh Wahyudin Arfa. Uh, jadi uh, waktu juga sudah tidak panjang. Waktu pembelajaran dari Bapak dan materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin terakhir ada pertanyaan untuk ada anak-anak sekalian, mungkin bisa bertanya Saudara Abdurrahman. Oh, tidak ada ya. Mungkin saya anggap teman-teman sekalian itu sudah paham tentang materi yang Bapak bawakan, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana teman-teman bisa merefleks pembelajaran kita hari ini dengan mungkin ada tugas yang Bapak berikan supaya bagaimana bisa merefleks kembali pembelajaran kita hari ini. Jadi dicatat nak, soal nomor 1, jelaskan pengertian ancaman terhadap negara di Indonesia. Yang kedua, apa-apa saja peran dari masyarakat untuk mengatasi ancaman militer di negara Indonesia. Itu mungkin cukup 2 saja soal yang Bapak berikan. Itu adalah pekerjaan rumah untuk adik-adik sekalian. Jadi minggu depan semua tugas-tugasnya dikumpulkan kepada ketua kelasnya, yaitu Wahyudin Arfa. Dikumpulkan dan dibawa ke ruangan Bapak. Siap nah? Jadi saya tunggu tugas-tugasnya. Jadi akhir kata dari Bapak, billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pembacaan doa oleh Saudara Fajri Nur Hidayat. Ya, nanti ditunggu tugasnya ya nak. Jangan ribut karena guru selanjutnya akan masuk. Assalamualaikum.